Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Subhi Apriantoro, dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kesempatan ini saya akan menjelaskan informasi umum tentang mata kuliah tafsir ayat muamalah dengan metode delivery, interaction, and assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT aspek pengajaran. Mata kuliah tafsir ayat muamalat adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS selama 1 semester. Bahasa yang digunakan di dalam pengantar mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa pemahaman tentang hukum muamalah, terkhusus muamalah maliyah yang digali dari ayat-ayat Al-Quran dengan metode tafsir maudhu'i dan pendekatan tafsir tahlili bil ma'sur dan ro'yi. Sasaran kompetensi mata kuliah ini adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi tafsir ayat muamalat, memanfaatkan dalam penyelesaian masalah muamalah secara prosedural. PLO Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah PLO 3, yaitu menguasai konsep teoritis pada bidang ekonomi dan kelembagaan keuangan secara umum dengan persinggungan aspek ekonomi syariah. PLO 6 yaitu mampu menerapkan alur pikir sistematis dan kritis berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan masalah dan memunculkan gagasan baru yang solutif. Course Learning Outcome CLO pada mata kuliah ini adalah 1. Pemahaman mendalam tentang tafsir dan hukum muamalah, aplikasi prinsip muamalah dalam konteks sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kritik dan evaluasi pada praktik muamalat kontemporer. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CLO pada mata kuliah tafsir ayat muamalat antara lain: pertama, dapat menjelaskan konsep dasar tafsir dan perbedaannya antara takwil dan juga terjemah, mampu mengidentifikasikan dan menerapkan jenis-jenis hukum muamalah dalam Al-Quran serta contoh pada ayat terkait. Ketiga, dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang syarat dan etika yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir dalam penafsiran ayat muamalat. Yang keempat, dapat menganalisis dan menerapkan hukum-hukum terkait gharar dalam transaksi serta dampak-dampak ekonomi dan sosial dari praktik gharar tersebut. Rincian mata kuliah. Pada pertemuan pertama akan dijelaskan tentang pengantar tafsir hukum. Pertemuan kedua, tafsir ayat jual beli. Pertemuan ketiga, tafsir ayat utang piutang. Pertemuan keempat, tafsir ayat larangan riba 1. Pertemuan kelima, tafsir ayat larangan riba 2. Tafsir ayat larangan gharar pada pertemuan keenam. Pertemuan ketujuh, tafsir ayat gadai. Kedelapan, tafsir ayat harta anak yatim. Pertemuan kesembilan, tafsir ayat asuransi syariah. Kesepuluh, tafsir ayat larangan kecurangan dagang. Ke-11 tafsir ayat kemitraan usaha, ke-12 tafsir ayat larangan suap, ke-13 tafsir ayat larangan korupsi, dan ke-14 tafsir ayat larangan penimbunan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah tafsir ayat muamalat ini beragam, dari kitab literatur klasik maupun literatur modern. Adapun referensi induk yang digunakan pokok di dalam tafsir ayat muamalat ini adalah buku ajar tafsir ayat muamalat yang ditulis oleh Muhammad Subhi Apriantoro. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan mengutamakan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu kolaboratif,
diskusi kelompok, dan penugasan studi kasus melalui LMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembelajaran dilakukan selama 16 pekan, 7 pekan sebelum UTS, 7 pekan setelah UTS, dan juga UAS. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka pada ruang kelas maupun melalui web conferences tool seperti Google Meet dan juga Zoom. Perkuliahan asinkronus dilakukan melalui forum diskusi LMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Evaluasi pada mata kuliah ini menggunakan evaluasi berupa kuis interaktif, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu di mata kuliah tafsir ayat muamalah. Ini merupakan mata kuliah wajib yang harus kita tempuh. Kegunaannya banyak sekali tentu untuk kita dapat memiliki kemampuan mengekstraksi dalil yang ada di dalam Al-Quran terkhusus, maupun nanti pola yang sama kita bisa terapkan di dalam As-Sunnah. Hari ini kita akan belajar tentang tafsir ayat larangan riba. Sebelum masuk ke kelas, supaya kelas ini bisa berjalan dengan baik, penuh dengan keberkahan, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kenapa kita belajar tafsir? Karena kita membutuhkan alat itu untuk kita mengeksplorasi hukum. Karena jurusan kita hukum ekonomi syariah, kalau kita tidak mengerti bagaimana caranya untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi dalil, maka kita akan kesulitan. Ibaratnya seperti ini. Jika kita memiliki sebuah pohon, kemudian di pohon ini ada buah, kemudian buah ini dijaga oleh seorang petani. Kemudian petani ini memiliki alat untuk menyiram dan ada pohon. Nah, pohon inilah yang disebut dengan sumber hukum. Sumber hukum. Ini Al-Qur'an atau As-Sunnah kalau di dalam hukum Islam. Buahnya ini yang muncul, buah inilah disebut hukum. Jadi kalau kita bicara hukumnya apa, berarti kita yang kita lirik adalah buahnya ini, bukan Al-Qur'annya. Tapi buah yang muncul dari Al-Qur'an. Nah, pohon Al-Qur'an ini tidak akan mengeluarkan hukum jika ini tidak diperlakukan dengan baik oleh petani. Jadi harus ada petaninya. Petani ini kalau posisi kita sekarang adalah ahli tafsir. Ahli tafsir atau ulamanya. Kemudian petani ini membawa alat. Jadi tidak semua orang yang mengaku petani kemudian bisa menumbuhkan buah yang manis. Jadi dia harus memiliki kemampuan, kapabilitas, dan juga alat yang sesuai dengan pohon yang akan dia jaga. Nah, alat inilah yang disebut dengan ilmu tafsir. Nah, ketika semuanya berkumpul, ada orangnya, ada ilmu tafsirnya, ada pohonnya, sumbernya, maka buah ini nanti akan keluar dengan baik. Tapi ketika ini tidak terhimpun dengan baik, maka buahnya akan keluar masam atau pahit. Produk hukumnya tidak keluar dengan optimal. Maka dari itu setiap kita masuk di ranah hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum kontemporer yang lain misalkan, maka kita membutuhkan elemen-elemen ini tadi. Nah, di kelas ini kita sebagai orang yang akan mengeluarkan buah tadi. Kita membutuhkan alat-alat nih, ya ini tadi ilmu tafsir yang akan kita bahas. Kita sudah punya Al-Qur'annya, tinggal kita keluarkan hukumnya nanti. Baik. Maka hari ini kita akan coba keluarkan hukum dari tafsir yang mengindikasikan di sana ada larangan untuk mengkonsumsi riba. Baik.
Yang pertama ayatnya ini ada Ali Imran 130. Saya minta salah satu relawan untuk membaca. Royan bisa membaca? Silakan. Baik, Dias bisa dibaca artinya? Agar kamu beruntung, tuflihun, falah beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Kalau dia indikasinya ayyuhalladzina amanu, maka biasanya ayat ini makiyah atau madaniyah? Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya dia makiyah apa madaniyah? Madaniyah. Kalau makiyah biasanya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi rumusnya adalah kalau dia iman, maka ini biasanya diturunkan di Madinah. Kalau dia manusia umum, manusia, maka biasanya ayat atau surat itu diturunkan di Makkah, gitu. Makiyah atau madaniyah. Nah, makiyah atau madaniyah ini sangat penting supaya kita tahu ini ayat ini masih berlaku atau tidak, ada penghapusan atau tidak, ada korelasi dengan ayat lain secara spesifik atau tidak, ada korelasi dengan kejadian khusus di Mekah atau di Madinah atau tidak. Maka yang pertama kali kita bidik adalah ketika menafsirkan ayat, di mana ayat ini diturunkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti indikasinya kemungkinan besar dia diturunkan di Madinah. Tapi ada problem ketika kita mengartikan madaniyah dan makiyah itu sebagai tempat, maka ini nanti ada problem. Karena ada ayat-ayat yang diturunkan tidak di Mekah dan juga tidak di Madinah. Jadi namanya ayat apa ini? Kalau dia tidak diturunkan di Mekah, tidak diturunkan di Madinah. Jadi problem. Maka kemudian para ulama memberikan solusi supaya ini tidak jadi problem. Makiyah madaniyah itu tidak didefinisikan sebagai tempat, tapi didefinisikan sebagai waktu. Kapan? Sebelum dan sesudah hijrah. Sebelum dan sesudah hijrah. Jadi kalau dia madaniyah berarti setelah hijrah, kalau dia makiyah berarti sebelum hijrah, baik itu diturunkan di Madinah atau diturunkan di Mekah. Jadi ini lebih moderat dan bisa diketemukan semua permasalahan yang ada. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba atau afa mudha'afa, yang berlipat ganda. Berarti makan riba kalau tidak berlipat ganda boleh? Sarah, boleh nggak? Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda atau afa mudha'afa. Berarti kalau tidak berlipat ganda boleh? Sikit aja boleh. Ayatnya berlipat ganda. Berarti kan logika orang itu ketika dia melihat ayat ini, otomatis kalau dia tidak berlipat ganda berarti boleh dimakan kalau sedikit. Ini kan berarti ayat ini ada problem. Jadi cara orang berpikir tentang ayat ini ada problem. Ada afam mudha'afa. Bukan ayatnya yang problem, cara orang berpikir tentang ayat ini yang akan menjadikan ayat ini seolah-olah problem. Nah, disinilah kita akan selesaikan dengan ilmu tafsir tadi. Jangan kalian makan riba atau afam mudha'afa yang berlipat ganda. Berarti kalau sedikit boleh. Pertanyaannya seperti itu. Oke, sebelum ke sana, saya mau buat analogi sederhana yang biasa saya pakai di kelas. Nada, jangan makan kelinci yang melompat-lompat. Artinya apa? Boleh nggak nada makan daging kelinci? Kalau kelincinya nggak lompat, boleh. Kalau kelincinya lompat, berarti nggak boleh. Ya kan? Berarti ada dua alternatif pemikiran atas ayat ini. Pertama, jangan makan kelinci yang melompat-lompat. Berarti kalau kelincinya tidak lompat, diem, berarti boleh dimakan. Kalau kelincinya melompat, berarti tidak boleh dimakan. Pertanyaannya, ada nggak kelinci yang nggak melompat? Habis kena imunisasi misalkan. Kelinci yang nggak lompat ada nggak? Nggak ada.
berarti kelinci itu defaultnya apa? Melompat-lompat. Maka kalau saya bilang jangan makan kelinci yang melompat-lompat, apakah ini larangan untuk tidak boleh makan daging kelinci secara mutlak atau kelinci yang melompat-lompat saja? Secara mutlak, berarti semua kelinci tidak boleh dimakannya, baik yang melompat maupun yang tidak melompat. Kenapa? Karena melompat-lompat ini adalah keadaan dasar dari kelinci, bukan syarat kelinci. Syarat kelinci itu gini maksudnya, saya bolehkan makan daging kelinci asal, berarti kan syarat dia diperbolehkan dimakan. Tapi kalau dia sifat dasar, keadaan dasar, maka syarat ini tidak berlaku. Jadi semua kelinci tidak boleh dimakan. Karena sifat dasar kelinci, keadaan dasarnya adalah melompat. Kembali ke sini. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Berarti tidak boleh makan kelinci atau tidak boleh makan kelinci yang melompat-lompat. Dia boleh makan kelinci. Berarti jangan makan riba yang berlipat ganda. Berlipat ganda ini syarat riba atau keadaan dasar riba? Keadaan dasar riba. Maka boleh nggak makan riba yang berlipat ganda? Tidak boleh. Yang tidak berlipat ganda? Tidak boleh juga, karena berlipat ganda di sini sebagai sifat dasar dari riba, bukan syarat dari riba. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah, keberuntungan. Oke, ini dulu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ya. Saya mau menanyakan, kan kalau orang-orang riba itu kebanyakan dari mereka itu malah dapat untung itu lebih dulu kan. Namun setelah saya itu, apakah itu menyelisihi dengan latar riba dengan la'allakum tuflihun, bahwasanya orang yang makan riba tidak boleh makan riba agar kalian beruntung. Nah, apakah menyelisih alat itu? Menyelisih dalam hal? Dalam keberuntungan, kan orang riba itu bisa untung gitu, langsung dapat untung biasanya gitu. Oke. Apakah menyelisih dengan akar? Karena orang mengira, kenapa kok di sini dikasih tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses dalam bisnis dan lain-lain. Karena sebagian besar orang mengira riba itu menguntungkan. Kalau di ayat yang lain, innamal bai'u mislu riba. Jadi mereka logikanya adalah menyamakan jual beli itu dengan riba. Kalau jual beli bisa untung, maka kemungkinan riba juga bisa untung. Sehingga logika itu dipatahkan, la'allakum tuflihun. Kalau kalian mau untung yang beneran, maka jangan makan riba. Gitu. Karena sebelumnya orang-orang menyamakan antara profit di dalam jual beli itu dengan profit yang ada di dalam riba. Sama-sama dapat profitnya kok, gitu kan. Nggak usah kerja tapi dapat profit. Kira-kira seperti itu. Kenapa kok di sini dikasih tuflihun? Ada lagi? Royan, silahkan. Mau menanyakan soal kan orang yang beriman janganlah mau makan riba. Kita tahu kalau riba itu sudah dilarang. Tapi kalau misal kita nih ada bisnis yang sebagian besar di kawasan kita tuh banknya tuh udah kayak, kan biasanya berbisnis bersama paut dengan bank. Ya, betul. Nah, tapi kalau kita berbisnis terus nggak ada bank yang secara bersih dari riba itu nggak. Muhammadiyah ini katanya mau bikin bank ya? Ya, katanya baru. Itu mudah-mudahan segera direalisasikan. Jadi ayat ini dan juga realitas di masyarakat membuat kita semakin bersemangat seharusnya untuk membuat sistem yang lebih bersih. Lalu bagaimana solusinya supaya bank itu bisa untung, kemudian perusahaan juga bisa untung? Maka di dalam Islam ada dua sistem yang paling sering dipakai. Yang pertama mudorobah, yang kedua murobahah untuk sistem ini. Gitu ya. Satu lagi terakhir ada? Masih. Terkait dengan inflasi yang terjadi ya Pak ya. Itu hubungan antara larangan riba dengan keadaan ekonomi, keadilan ekonomi di negara Indonesia ini khususnya itu gimana Pak? Menurut berdasarkan tafsir ayat-ayat ulama. La'allakum tuflihun. Lihat ayatnya, la'allakum, agar kalian semua. Berarti kan tidak satu orang. Keuntungan dari jual beli itu merata ke semua orang. Kerugian dari riba itu sistemik ke semua orang. Jadi misalkan kita beli jepit rambut di Shopee, di toko online dari Jakarta sana.
Satu jepit rambut itu sampai ke Solo itu melibatkan banyak sekali orang. Jadi satpam yang jaga gudang dapat gaji, tukang Grab dapat gaji, perusahaan Grab dapat gaji, tukang timbang di parcel paket itu dapat gaji, driver dapat gaji, orang yang dilewati driver itu dapat juga insentif karena dibeli kopinya sama driver. Sampai ke rumah kita semuanya dapat imbas dari jual beli. La'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Sehingga ketika perekonomian itu lesu, inflasi tinggi, maka di sini harus ada semacam koreksi secara jujur bahwa sistem kita ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Salah satu indikatornya adalah riba yang paling kita bidik pertama kali. Itu kita lihat. Baik, saya kira ini teman-teman sekalian, saya minta satu mahasiswa untuk menyimpulkan perkuliahan kita siang hari. Ada? Almilah, silakan. Berlipat ganda tadi, karena berlipat ganda itu bukan syarat tetapi keadaan asli dari riba itu tadi. Baik, saya kira ini teman-teman sekalian, terima kasih sudah join kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kelimpahan ilmu, kebaikan dunia dan akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.